Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati pengurus yayasan, amir masjid, muadzin, imam, petugas kebersihan, petugas keamanan, semuanya lah Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya ceramah, mari kita berdoa. Yang merintis masjid ini, yang merintis masjid ini, yang sudah meninggal, pasti jam ini senang. Ya, yang sudah meninggal dunia itu Pak, pasti senang. Orang meninggal dunia itu tidak ada Pak yang melebihi dapat kiriman pahala jariah itu Pak. Sama ini gak percaya, sama mati. Temen salah Pak. Nah kalau orang ngecek gitu Pak, nyumbang listrik sampai nyala gitu. Masa kuburannya besok tidak nyala? Masa tidak terang? Ya enggak lah. Sama nggak percaya? Sama mati, temen gitu lah. Sungguh cahaya ini. Nyumbangnya akeh, wati gede, gitu. Nyumbangnya didik karena kuburannya ya nggak terang. Tapi lumayan. Insya Allah. Gimana Ibu, sehat? Bapak sehat? Ada yang susah? Loh, ayo kita selesaikan hari ini. Insya Allah kita doa Fatihah untuk yang jadi pengurus masjid ini mulai awal sampai akhir. Masya Allah berat loh Pak, ngurus masjid itu berat Pak ya. Ya ono api gak diapresiasi, ya ono salah titik ada gede-gede. Betul Pak. Ngurusi khotib Jumat saja kelihatannya kan gampang. Tapi jadwalnya jadi. Jumat pagi mesti cekot. Kita doakan semuanya diterima amalnya oleh Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, Nabi lahir itu kalau menurut hitungan Masehi tahun 570. Iya Pak ya? Apa? Ya, sekitar itulah Pak, sekitar itu. Nah, tahun Hijriahnya gimana? Tahun berapa? Belum ada. Zaman Nabi tidak ada peringatan tahun baru Hijriah itu tidak ada. Jadi kalau yang ada sekarang ya bid'ah Pak. Ayo. Loh bid'ah Pak. Loh sama kok ragu? Iya Pak. Tidak ada. Tapi kita adakan. Itu bid'ah yang baik gitu loh Pak. Mana Quran? Ini Pak. Coba ambilkan Quran Pak. Satu Pak. Satu aja Pak. Oke. Saya tanya, zaman Nabi sudah ada gini enggak? Belum ada. Ini ada itu sejak setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ketika ini dibukukan, itu geger Pak. Abu Bakar disuruh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memang idenya banyak, inovasinya banyak. Kepada Abu Bakar, Cabu, Quran ini dibukukan Cabu. Maaf deh Umar, ya. Aku aja dikongkon melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah nyuruh. Ngono tanya, ya wis mulai dhisik. Uang iki wis ngotot aja diwangi. Mulia dhisik, jangan mangan sik sampai ngomong-ngomong dhisik. Iya. Teko maneh. Cabu, ya apa cabu? Dibukukan ini. Di Umar, jangan sekali-kali menyuruh saya yang Nabi tidak pernah menyuruh.
Terus yang ketiga, datang lagi. Cak Abu, coba sama jemput kalkulator. Sama hitung. Kemarin itu yang meninggal dunia waktu perang, itu berapa yang hafal Quran? Coba sama hitung. Sekian. Ini nanti kalau yang hafal Quran ini tidak ada, Cak Abu. Terus gimana Quran ini? Ngono tadi, iya deh. Lah bid'ah, ya tapi bid'ah hasanah, yang api ini, Cak Abu. Oh ya wes ngono ya gak apa-apa. Kalau kita mau ketat-ketatan itu, ini jangan pegang ini Pak. Loh enggak loh Pak. Apa nggak percaya? Takono Abu Bakar, teman. Itu Pak. Lah maulid Nabi udah ada loh Pak. Tapi maulid Nabi itu, hari lahir Nabi itu kapan dirayakan? Kapan? Ya enggak Pak. Setiap hari Senin. Loh, gitu. Kan Nabi ditanya, Nabi, jenengan kok poso dina Senin? Ayo jawabin apa? Ya itu hari kelahiran saya, berarti memperingati maulid Nabi itu setiap hari Senin. Sing poso, sing gak poso ya gak. Lho ngono lho Pak. Jadi dalilnya secara khusus tidak ada, tapi secara umum ada. Maulid Nabi kita adakan apa sebabnya? Sebab saat ini orang jauh, semakin jauh dari sunnah Rasulullah itu, gitu loh Pak. Maka diadakan begini untuk mengkaji ajaran Nabi yang jauh-jauh itu. Ustaz, ada nggak hadis yang ini Al-Azhar Pak, jurusan hadis Pak. Sama delok kalau nggak percaya, seluruh buku saya itu mengucapkan terima kasih kepada beliau ini. Loh iya Pak. Ini cuma potongan itu aja gak kayak aku. Loh iya. Aku oleh gaya itu aja. Ada Ustaz, Nabi menyuruh panggillah orang itu dengan nama yang disukai. Loh, apa? Namanya siapa? Siapa Pak? Denny siapa? Widianto. Jenengan yang paling disukai apa panggilan? Denny. Kalau saya sudah tahu Mas Denny itu senang dipanggil Denny, jangan panggil nama yang lain. Wong nyeneng orang pakai apa pokoknya abote. You know apa? Dulu Pak, etikanya itu gitu. Seduluran itu begitu. Nah kok sekarang ada orang namanya baik-baik dipanggil Mulyono? Ayo. Ayo sekarang. Ayo yang ahli hadis ke sini. Saya ingin ditunjukkan. Ayo. Saya bukan karena apa-apa saya ini. Kita menyalahi sunnah Rasulullah. Sampai orang guyu, kalau apa? Iya. Tidak boleh Pak. Sampai begitu. Ya Allah, Islam itu ngatur perasaan orang itu sebenarnya. Ada enggak Ustadz itu? Jika kamu bertiga, jangan sampai kamu ngomong dengan dua orang. Ada, hadisnya ada. Sahih. Loh, sampai begitu, ojo sampai kalau bapak bertiga, lalu dua orang ini ngobrol sendiri. Ojo, itu menyinggung perasaan yang satu. Apa mana sing kene cara Madura kene wong Jawa. Loh, Pak. Loh, Pak, gitu loh, Pak. Ada enggak dulu zaman Nabi ada enggak orang tua membunuh anaknya? Zaman Nabi. Orang membunuh anaknya. Anak perempuan Pak. Loh. Kalau yang lahir itu perempuan kan dibunuh tuh, Pak. Malu toh. Nah sekarang ini ada enggak orang tua yang membunuh anaknya? Ada enggak? Ada enggak yang mata ini sekaligus empat? Loh, Pak, saya tanya sekarang. Loh, oleh karena itu berarti dalam kondisi seperti ini perlulah diadakan pengajian. Kapan? Terserah. Apa maulid Nabi, apa hijrah Nabi, apa waktu Nabi hari pernikahan Nabi, urusannya enggak apa-apa. Boleh kita
mengadakan pengajian untuk mengenang pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Boleh. Di mana? Nah, gitu Pak ya. Masya Allah sekarang ini luar biasa. Ada enggak Ustadz? Hadis mengatakan orang yang menyebut orang lain kafir padahal tidak kafir, resikonya kemana Ustadz? Loh, adikku berat tambah suwe ceramah ini. Hadisnya ada Pak. Siapa yang menyebut orang lain kafir, maka dan dia menurut Allah tidak kafir, maka yang kafir adalah yang ngomong. Hati-hati loh Pak. Orang menyebut orang Fir'aun, ayo. Fir'aun itu kafir apa enggak? Pak, Fir'aun itu kafir apa betul? Kafir. Kalau orang memberikan julukan dia Fir'aun, berarti dia kafir. Padahal orang itu tidak kafir, berarti yang ngomong kafir. Jangan disolati. Loh iya tak Pak? Jangan disolati wis. Sing tahu ngomong nyebut wong Fir'aun barang itu tobat to saiki. Temenan ini Pak. Loh, kayak gini perlu berarti peringatan Maulid Nabi itu perlu. Dah, karena Anda punya tahun, dihitung saja 570. Oke, Pak Haji tadi berapa tadi? Mana tadi yang 71? Terserah lah, 570. Berarti sekarang ini kita memperingati kelahiran Nabi yang keberapa? Seribu sama udah ngitung duit aja pinter ini. Ngitung ini seret aja. Berapa Bu? 1454. Dan sebenarnya ini ada, kalau kita teliti, sebenarnya kita itu ada tahun-tahun di mana kita tidak memperingati Maulid Nabi. Nabi itu lahirnya dihitung bulan Hijriah. Bulan Hijriah itu selisih dengan bulan Masehi itu sekitar 10 atau 11. 10 lah. 10. Berarti kalau hitungannya itu hitungan bulan Hijriah, kita berarti memperingati Maulid Nabi yang keberapa hari? Sama cik mikir Pak, cek aku dewe cik mikir. Berapa Pak? 14. Loh, wong saya tadi itu 1454 Pak tadi sudah. Loh, ini sekarang itu tahun Masehi Pak Ji. Lah sekarang kalau tahun Hijriah kan lebih pendek. Berapa kira-kira? Berapa Pak? 14? Tidak cocok Pak Ji. Lah kan berarti dihitung kelebihan 11 hari atau 10 hari kali sekian loh Pak. Ya toh Pak ya. Jadi itu kalau dihitung berarti 1495-an lah gitu. Oh, wah, profesor Pak. Padahal masih ngitung sama bojoku itu. Profesor paling enak Pak, nek bener ya pantes. Nek elek ya maklum, pikun. Itu Pak. Makanya zakat itu harus dihitung dengan menggunakan hitungan bulan Hijriah. Kalau nanti menggunakan zakat itu hitungan tahun Masehi, nanti ada tahun tertentu yang tidak dizakati. Paham Bapak ya? Baik. Nah, sekarang kita berbicara soal Maulid Nabi. Subhanallah Pak ya. Mungkin Bapak baru tahu atau pernah merasakan sendiri. Ada orang yang ngaji yang tidak bisa.
eh, baca Quran ya tidak bisa, ya. Sholatnya ya tidak terlalu aktif ya. Lalu itu bilang saya begini, Pak, kula niki cara Jawa Pak. Kula niki Rabiul Awal. Ati kula niku seneng ngoten-ngoten. Seneng. Lah kena napa? Gitu kok. Ya pokoknya seneng. Ya Allah. Seneng. Ngomong seneng, seneng menyambut kelahiran Nabi, itu berarti mengakui Nabi itu orang baik. Paham tuh Pak? Kalau saya ketamuan orang yang tidak saya suka, berarti orang itu tidak baik. Lama tuh Pak? Tekodok, wah teko mana? Tapi kalau datang, dia senang. Berarti ketika orang itu menyatakan, aku senang Rabiul Awal, dia meyakini bahwa Nabi adalah orang yang baik. Ketika dia mengakui Nabi adalah utusan Allah yang baik, di saat itulah sebenarnya dia menguatkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang itu orang miskin, Bu. Makan anggur ya tidak mesti loh Pak. Kalau juwet sering. Itu pun loh Pak. Pagi itu beli ke pasar, beli anggur yang hijau Pak. Kangge napa Mbah? Niku lho lari-lari selamatan ke masjid itu. Dia seneng. Dia sendiri jarang makan anggur, ngirim. Makanannya ya tidak pernah dihitung bergizi atau proteinnya apa enggak Pak. Tapi dia tuh ngirim masjid 2 bungkus nasi. Kula tumbasaken sing wonten mriku niku ketokane enak ngoten. Ya Allah. Enak mriku niku, enak. Niku sak bungkuse 20.000 tapi ketokane enak. Cek seneng bah lari-lari niku bah, selawatan niku bah. Cek semangat bah. Ya Allah. Jadi Maulid Nabi dan orang seperti itu tidak satu Pak. Tidak satu. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Di negara-negara di mana Muslim minoritas, banyak yang cerita seperti itu juga. Cerita seperti itu juga. Maulid Nabi itu. Soal caranya macam-macam, silakan lah caranya. Silakan. Ada yang kulo seneng selawat Nabi, asalkan tidak pakai yang digantung-gantung tuh Pak. Kenapa niku? Perayaan. Digantung ono yang napa. Betul lampion Pak. Itu loh sotel, panci, itu. Nah itu kemarin di Suara Muslim, siaran Suara Muslim ada tanya begitu tuh, Rabu subuh kemarin. Terus saya jawab, Bapak tahu enggak? Saya ini sampai hari ini, itu kalau maulid itu masih teringat royoan kerupuk dulu. Seneng, itu maulid. Seneng, kalau maulid itu seneng gaduh-gaduhan. Itu hiburan tuh anak-anak supaya tertanam ada yang namanya Nabi Muhammad. Dikenang Pak itu. Namanya anak. Ya, tapi gak sini-sini Pak rebutan ngono. Loh, aja ngomong toh. Nek kon ku izin rebutan kerupuk, gantiin HP, laptop. Lho. Jangan menghilangkannya itu tapi kemudian diganti ya cocok Pak. Cek. Nah, toh. Menginap di hotel 2 hari. Enak Pak, gantiin utawa uang muka perumahan, mantap itu. Ngeritik kerupuk tapi gak solusi. Seneng Maulid Nabi itu senang. Para hadirin sekalian, ibu-ibu yang sangat saya hormati, sebelum dilanjutkan kita sholawat dulu lah ya. Sudahlah Pak, 1000 macam sholawat itu tidak ada yang menandingi sholawat Ibrahimiyah. Saman kalau tanya sholawatnya baik apa enggak? Sholawat baik, tapi tetap tidak bisa menandingi sholawat Ibrahimiyah.
sholawat yang menyebut adanya Nabi Ibrahim. Yang panjenengan Bapak Ibu yang terhormat baca tiap sholat ini lho Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita ala Pak Sayyidina boleh enggak apa-apa. Kama barok ta'ala kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Loh, itu yang terbaik Pak. Pun itu tertinggi. Tertinggi itu nilainya. Pun top itu. Nah, yang saya baca ini adalah yang sholawat yang sederhana. Sholawat ini gini loh, isinya ya Rabbi balighul wasilah, ya Allah berikan Nabi itu al-wasilah. Al-wasilah itu adalah the loftiest position, jadi tempat yang paling terhormat di surga. Boleh enggak doa menyebut wasilah? Boleh enggak? Lah donga sampean mari azan iku lho, Pak. Lah nyebut wasilah to, Pak. Allahumma rabb hadhihi da'watit was-sholatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilah lho, Pak. Wasilah. Berikan Nabi itu tempat yang terbaik. Loh, tempat yang terbaik. Nah, kita berdoa. Ya Rabbi khussau bil fadilah, ya Rabbi wardo anis sahabah, ya Rabbi wardo anis sulala. Berikan ya Allah sholawat untuk semua sahabat. Semua sahabat. Tidak pilih-pilih. Bandingkan dengan Syiah. Ayo Pak. Syiah itu tidak mau Pak Abu Bakar. Tidak mau. Hadis yang berbau Abu Bakar tidak mau. Umar tidak mau. Utsman tidak mau. Karena versi orang Syiah setelah Nabi wafat itu sebenarnya yang berhak menjadi kepala negara waktu itu pertama kali ya Ali. Kok direbut Abu Bakar? Kok direbut Umar? Kok direbut Utsman? Lah kita ini enggak Pak. Kita ini ahlus sunnah, orang sunni. Jadi seluruh sahabat Abu Bakar ya iya, Umar ya iya, Utsman ya. Oh di sana Pak. Itu Ali. Azan itu menyebut Ali Pak. Setelah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan di sana itu wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Dan aku bersaksi Ali adalah kekasihnya Allah. Loh. Di mana-mana tuh. Saya ada di Teheran, di Qum, Isfahan, di wilayahnya tentara yang intelijen itu adanya gitu semua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian Ali. Kalau masuk pasar namanya pasar terkenal Bazar Buzur di Teheran, itu yang namanya foto-fotonya Ali, kemudian ini pokoknya Ali, yang lainnya. Jadi nama saya itu terkenal. Loh iya kan? Masih di mana-mana. Anna aliyan wali. Kata istri saya, sampean top. Gitu. Nah kita sekarang, makanya kalau kita di sini wong ceramah kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Kalau si Anda ada gitu, Pak. Wa ala alihi dan keluarganya. Selesai. Loh, saya pernah ceramah di Belanda, diprotes oleh teman-teman Syiah kok. Itu Ustaz, nggak usah wasahbilah, wa alihi saja. Jawabku ya opo. Ya kalau gitu ya ginilah nanti wasahbihnya saya baca di dalam hati saya jalan. Daripada sampean kok gak teko pengajian gara-gara ono wasahbih ini. Ngomong orang itu repot, saya itu. Karpet semuanya jalur dituruti. Ya Allah. Udah, kita doa.
Terus ya Rabbi wardo anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Allah, guru-guru kami itu berikan rahmat. Pak, Bapak jadi orang kayak gini nih, bisa baca, bisa tulis, bisa ngaji. Itu berapa ratus guru Pak yang terlibat. Pernah menghitung panjenengan? Sekali-kali tolong jenengan hitung. Supaya Bapak ada kesempatan mendoakan satu persatu. Sampai niku ngirimi duit wis gak? Ya toh, transfer wis gak? Apa rangkaian buaya enggak? Martabak enggak? Doa yang enggak? Nah, itu tidak diajari. Saya duduk di sini Pak. Saya bisa menghitung rokaat itu 4, itu berarti kan diajari dulu 1 tambah 1, 2 matematika. Diajari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya kalau sujud itu mesti ingat-ingat guru-guru saya itu. Ya Allah, saya sujud ini. Saya bersaksi, saya bisa sujud karena diajari guru A, guru B, guru C, guru D, dan seterusnya. Dan juga dulu bapak saya mati-matian bekerja untuk menyekolahkan saya di pondok pesantren. Saya sebut Pak. Nah itu orang muslim yang baik. Bapak pernah nggak sujud yang lama mendoakan gurunya ini? Bapak itu saking sibuk, mesti jaluk rezeki akeh, jaluk waras, itu Pak. Ya Allah, anaknya oleh pekerjaan, anaknya oleh jodoh. Lah kok egois temen toh? Mengapa kita ini kok tidak berterima kasih pada guru itu gimana? Padahal ayatnya berbunyi, kalau kamu tidak pandai terima kasih kepada orang, maka Allah tidak akan menambah kepada kamu kebahagiaan. La in syakartu nah itu dalilnya. Kita doa di sini, farham walidina, bapak kami. Terus lagi, ya Rabbi waghfir likulli mudznib, ampunilah orang yang pernah berdosa di dunia ini. Semua orang yang berdosa kita doakan. Ya Rabbi la taqta rajana, jangan sampai ya Allah kami yang sudah memintakan ampun itu nanti tidak engkau terima lalu kami berdoa sia-sia. Ya Rabbi ya sami du'ana, ya Allah balighna nazuru, jadikan seluruh yang membaca sholawat ini engkau beri kesempatan ziarah ke tempat kelahiran Nabi. Di mana? Di mana? Makkah. Dan tempat makamnya Nabi di mana? Madinah. Indahnya kayak begini. Ya Rabbi warzuqna syahadah. Ya Allah jadikan kami ini sampai wafat menjadi pejuang. Bapak pejuang keluarga. Gitu Pak ya. Pejuang keluarga. Pejuang keluarga. Pejuang masjid. Pejuang masyarakat. Ngurusi 17 Agustusan. Ngurusi pejuang. Supaya hidupnya itu ada manfaat untuk orang lain toh. Ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Rabbi khitna bisa'adah. Jangan sampai saya mengurus orang sampai kebahagiaan rumah tangga kami terganggu. Bahagiakan keluargaku dan jadikan kami bisa membahagiakan manusia. Terus ya Rabbi waslih kulla muslih, jadikan kami ini tidak hanya pinter nuturi orang lain, tapi juga pinter apa? Jangan pinter menasihati orang tapi gagal menasihati dirinya sendiri. Ya Pak ya. Gitu. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dzi. Di sekeliling kami kadang-kadang kami jumpai orang-orang yang tidak suka kepada saya. Ya Allah orang seperti itu berikan petunjuk supaya tidak mengganggu kami. Tuh. Ya Rabbi nakhtim bil musyafa'. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya Allah jadikan kami ini wafat husnul khotimah. Oh indahnya kayak gitu. Kita baca ya. Alhamdulillah. Jangan ngantuk Bu ya. Kita mulai ya. Suara tinggi apa tengah?
Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya, Bapak Ibu jangan terbius lagunya, tapi bayangkan isinya dan sambunglah hati kita kepada Allah. Sambunglah hati kita kepada Rasulullah. Karena kita memanggil Ya Rabbi itu wahai Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad dua. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anis sahabah. Ya Rabbi warḍa 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍa 'anil masyayikh. Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a. Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami'a du'ana. Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi taghshana bi nurih. Ya Rabbi hifdhana wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak. Ya Rabbi ajirna min adabik. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warzuqna syahada. Ya Rabbi khitna bis sa'ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi waqfi kulla mu'dhi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi nakhtim bil musyaffa'. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Saya doakan Bapak Ibu panjang umur ya. Kita doakan Bapak Ibu yang baca sholawat ini bukan sholawat terakhir dalam hidup kita ya Pak ya. Mudah-mudahan tidak menjadi sholawat terakhir dalam hidup kita ya. Tapi kalau Allah sudah memang menghendaki sholawat kita malam ini memang sholawat yang terakhir, ya kita ikhlas, kita ridho, dan kita mohon diganti dengan bertemu dengan Rasulullah di surga. Itu selalu kalau saya sholat Jumat apa itu saya mesti Allahumma la taj'al hadha akhiral ahdi bis salati ala nabi wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awidna anhul jannah. Karena ya kita itu nggak ada yang tahu Pak, kapan meninggal nggak tahu. Nggak mesti yang sakit itu mati lebih dulu. Ya loh Pak ya. Yang sakit masih sakit, yang nunggu itu masih sehat. Yang nunggu yang meninggal duluan ada. Masya Allah. Baik, kita bersolawat kepada Nabi itu keuntungannya banyak. Mohon dicatat,
Sholawat Nabi itu bukan hanya perintahnya Ustadz, bukan hanya perintahnya Kiai, bukan hanya perintahnya Nabi, Pak, tapi perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menulis buku ini, Pak, yang berbagi damai melalui sholawat Nabi. Mengapa saya tulis? Karena saya menemukan buku yang berjudul Jala'ul Afham fi fadlis sholah wassalam ala Muhammadin khairil anam. Ada buku itu, Pak. Dan buku itu yang nulis adalah Ibnul Qayyim al-Jauzi. Buku itu ditulis oleh Ibnul Qayyim al-Jauzi, yang Ibnul Qayyim al-Jauzi itu adalah tokoh ulama besar yang menjadi rujukannya orang-orang teman-teman salafi di Mekah. Kalau Bapak umroh dan haji, coba perhatikan, hampir seluruh khatib mesti mengutip pendapatnya Ibnul Qayyim al-Jauzi. Nah, ternyata saya kaget. Dalam buku itu disebut ada 40 keuntungan orang membaca sholawat Nabi. Kalau yang nulis itu bukan beliau, Pak. Enggak tertarik saya, sudah tahu saya itu, Pak. Yang menulis kok itu, gitu loh. Paham maksud saya itu, Pak, ya? Kalau yang nulis itu kiai-kiai NU apa itu, saya enggak heran, sudah sejak kecil saya tahu. Tapi ini enggak, Pak. Yang menulis itu adalah Ibnul Qayyim al-Jauzi. Itu ulama besar yang menjadi rujukannya orang-orang Arab. Ibnu Taimiyah itu tertinggi, kemudian punya murid namanya Ibnu Qayyim, kemudian siapa? Abdullah bin Bas, ya betul ya, bin Bas, bawahnya Abdullah bin Bas, ya, apa itu? Utsaimin, gitu. Saya kemarin di Inggris kok, Pak. Saya masuk di sana ada Masjid bin Bas. Jadi saya teman-teman di sana kita ngobrol-ngobrol. Betul memang buku ini betul. Nah, saya tidak dalam buku ini tidak saya ringkas semuanya. Untuk malam ini cukup saya singkat keuntungan membaca sholawat itu, saya singkat menjadi kata-kata damai. Apa? Damai. Senang, damai. D. Orang baca sholawat itu D. Lebih dekat kepada Nabi. Lebih dekat kepada Nabi. Loh kok bisa? Iya. Oh, dalam kitab itu ditulis kok. Ada malaikat khusus yang tugasnya mencari orang yang bersolawat. Lalu malaikat itu lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, ini ada orang, rumahnya Sidosermo Indah, nomor KTP-nya sekian. Gitu. Solawat kepada engkau. Dijawab sama Rasulullah. Nama bapak disebut Nabi loh. Berarti kan lebih dekat. Ya Pak ya? Lebih dekat namanya disebut kok. Namanya disebut. Mungkin sederhana kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya gitu aja. Tapi jangan dikira itu peristiwa biasa, Pak. Jangan dikira peristiwa biasa. Malaikat itu. Ada hadisnya juga. Kalau ada orang membaca sholawat dan salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruh kepada jasadku khusus untuk menjawab dia. Saman percaya ya gak apa-apa, gak percaya gak apa-apa. Saya itu, Pak. Saman percaya tidak menambah kebesaran Rasulullah. Saya sampai tidak percaya tidak mengurangi kebesaran Rasulullah. Saman pilih gak apa-apa. Ya Allah. D, apa tadi? Terus apa lanjutnya? A itu akhlaknya nanti akan mirip Nabi. Lalu Nabi menjawab kan mendoakan. Loh ya toh Pak?
Jenengan iki lho Pak nggih. Assalamualaikum, mudah-mudahan Allah memberi selamat kamu. Jenengan jawab napa? Artinya apa? Mudah-mudahan engkau juga selamat. Ayo. Lah kita mendoakan Nabi, salat kepada Nabi, Nabi menjawab. Kan berarti Nabi mendoakan kita. Gimana rasionya Pak? Gak ada rasio Pak. Nggak nutut, saya itu Pak. Jangan semua agama itu udah rasiokan, nggak bisa. Bagaimana sama merasiokan adanya surga itu? Yang sedikit-sedikit itu mana bukti penelitiannya? Saya ingin tahu. Di mana surga? Tapi kita percaya, toh. Nggak bisa dirasiokan. Wudhu. Kalau nggak ada air, pakai apa? Pakai apa? Debu. Ya toh Pak? Atau ada air tapi sakit, pakai apa? Debu toh Pak ya? Ini kalau otak kita sadar kritis Pak. Lah debu itu kotor kok tambah diusap nerai. Loh gitu Pak. Maka wudhu itu bukan untuk menghilangkan najis. Kalau wudhu itu untuk menghilangkan najis, orang habis mandi tidak perlu wudhu. Ini hanya untuk bukti ketaatan kepada Rasulullah, titik. Debu. Gini, ya Allah. Saya kemarin di Samarinda itu banyak debu ya. Tambang batu bara. Wih, enak tayamum. Enak. Ya, di IKN itu debu juga banyak itu. Ya Allah. Nggak masuk akal, Pak. Tapi Pak, tolong. Agama itu jangan diukur dengan akal semua. Dulu Umar bin Khattab sudah pernah mencoba dengan akal. Ketika disuruh mencium Hajar Aswad itu. Dengar sih dengan ngambung Hajar Aswad. Lah wong atos sing ngene kok ngambung. Mbok yo sing gembuk. Kok gembuk apa? Sing empuk. Kok gembuk. Atos sing ngene kok dikongkon. Lalu Umar bin Khattab, hari ini saya harus melepaskan otak saya. Hari ini saya harus melepaskan otak saya. Wahai batu, saya tahu ini batu. Tetapi tetap saya cium, walaupun otak saya nggak sampai. Karena saya ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Selesai. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi Rasulullah. Itu ada yang disuruh membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Itu surat At-Taubah. Baca itu aja. Berubah. Loh gitu loh Pak. Akhlak. Terus apa lagi? Apa? M itu maghfirah. Ampunan Allah. Paham tak? Loh, Pak kan tidak minta ampun. Kok diampuni, kok tidak minta ampun kan? Loh, jangan begitu Pak. Saya tanya, Bapak dari rumah ke masjid, setiap langkahnya diampuni Allah, dia mengampuni dosa apa enggak? Iya toh, kan Bapak tidak istighfar. Paham toh? Ada dosa-dosa itu yang tanpa istighfar itu diampuni Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, orang yang lagi susah kesulitan ekonomi dalam keluarga, itu tanpa minta istighfar, sulit mencari makan biaya hidup untuk keluarga. Dan dia bertahan tidak minta-minta. Itu orang dalam kondisi begitu itu, dosanya diampuni Allah. Taman kepingin lah dosanya diampuni lewat ini. Ya kan Pak? Loh itu. Ada ayat yang berbunyi, saya tanya, baca salawat itu baik apa enggak? Baik Pak, nama Allah, nama Rasulullah digandeng jadi satu. Di dalam Quran ada Ustaz ya itu. Bunyinya, kebaikan itu
tidak hanya mendapatkan pahala, tapi menghapus dosa. Surat Hud itu ya, Hud 114 kira-kira itu ya. Nggih, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Semuanya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Panjenengan yang baik-baik ini ya, di sini, duduk di sini, mendengarkan pengajian, ingin mengetahui lebih banyak ajaran Rasulullah, duduk saja tanpa istighfar, itu setiap detiknya itu menghapus dosa. Jadi pengajian itu tambah lama, tambah ngantuk nggih. Loh, kamu masih ngantuk betul apa? Enggak apa. Kan di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Perpustakaannya mana di sini? Di luar. Sama cari di situ, kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu ada malaikat itu yang tugasnya patroli di jalan. Hanya untuk mencari orang-orang yang ya mencari orang-orang yang zikir toh. Ketika ketemu, telepon kepada konco-koncone. Wis ketemu nok kene. Malaikat gerutu-gerutu teko di situ, kaget malaikat. Di situ ada orang yang tidak serius. Mbok ngantuk, mbok kukur-kukur, mbok mijet-mijeti koncone, mbok ya apa wis pokoke. Gak serius. Ono sing gak ono lapo kono kono. Ono asine nek jopo panas. Wis. Kok malah kono timbang nganggur segini. Lumayan oleh berkat. Laporlah ke Gusti Allah. Ya Allah, di situ ada orang yang tidak beres itu. Apa jawab Allah? Malaikat. Ngantuk gak ngantuk. Serius gak serius. Selama dia dalam komunitas itu, pasti orang di saat kumpul gini tidak akan melakukan dosa. Jadi jika orang pasar, Pak, gitu. Tak gini loh. Wong wedok udah ya gak ono gini. Lagu-lagu apa tidak ada di sini. Kumpul nak kono wis tak sepuro kabeh. Kowe enake ngono, Pak. Murah Allah. Ngomong apa sampean kok ya aku belok ngantuk. Nggih? Baik. Diampuni dosanya oleh Allah. Oke. Ini waktunya sudah mepet ya. M itu apa tadi? Maghfirah. Ya. Tirukan saya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Setiap perbuatan baik, setiap ucapan yang baik dapat menghapus dosa. Nah, itu surat nomor itu Ustaz. Surat Hud ya Ustaz. Hud 114. Coba dilihat. Hud 114. Tolong dicek Ustaz. Hud 114. HP ini sing ana Quran ini. Ayo, Pak. Coba di TikTok ya, Pak. Ada di situ. Oke. Ada ya? Iya. Profesor, Pak. Profesor. Padahal mau tak delok. Aja hira, aja gumunan, Pak. Wong pinter iku sakjane ya padha wae, cuma ro dhisik lho, Pak. Iya, Pak. Oke ya, Pak ya. DMA aman. Aman dari siksa Allah. Aman gak duit? Bawa uang. Ya apa sih? Nah sama nama masjid mau kami sini masjid lagi ya apa sih rek? Sama aja rek. Oh transfer. Wah ya. Kris. Ada yang bawa uang coba? Yang bawa uang. Tolonglah ini yang punya pabrik sarung itu, bikin sarungnya ada sakunya. Itu soalnya banyak orang ke masjid enggak infak itu bukan karena pelit. Sungguh. Saya setuju. Kalau saya pakai jas ini bisa ada dompetnya, tapi kalau nggak pakai jas di mana dompetnya? Aku yang itu. 50.000.
Saya tanya Pak, 50.000 ini bisa enggak untuk masuk ke hotel yang paling mahal di Surabaya? Hotel apa Pak? Paling mahal Pak? Yang lo berapa per malam? Aduh Pak, 1 juta itu standar Pak. Yang lux itu loh Pak. Lah ya presiden berapa Pak? Berapa 7? Murah Pak, 7. Mesti turun lelek Pak. Betul Pak. Saya ini pernah ditempatkan di Taiwan Pak. Hotel untuk Hollywood. Ya Allah, bodi ini sampai ini Pak. Kamar mandi ini gak ada pintu nih Pak. Loh, enggak Pak. Ya Pak, sekarang kan model gitu ya Pak. Itu kok cocok. Tadi bojo atus aku ketok. Ya Allah. Ini kita jenenge hotel larang gitu. Iya Pak. Apa Pak? Lah iyalah. Tapi memang indah lah. Oke, katakan di sini 20 juta ya, semalam 20 juta. Saya membawa uang 50.000. Bisa enggak saya masuk kamar itu? Bisa enggak saya tidur di situ semalam? Jawab, Bu. Bisa enggak? Bisa. Tapi saya ingin sekali di situ. Durung rasanya aku Pak. Aku ya paling sing 1.200.000, double Sri, ya, Bumi Hayat, Bumi terus apa itu, Sheraton ya sekitar 1,5 juta, 2 juta lah. Aku kepengen sing 20 juta, bawa duit sama ini. Oleh resepsionis, nggak bisa Pak. Tapi saya ingin ya Mbak, nggak bisa Pak. Aku ingin Mbak. Langsung telepon satpam, cekel wong gendeng. Ditali gini, dibawa ke ruangan khusus, tanya, apa Pak? Tiba-tiba manajernya datang. Manajer kan bukan yang owner Pak, bukan toh? Bukan. Masuk, loh, Ali yo, siwalan. Iya. Ya Allah. Kon aku seneng kon. Ya Allah, kon ini konco SD dulu. Konco SD. Dan saya sering itu. Mudah-mudahan sampean lancar usahae. Nah, kula niki SMS namung iku. Ndongakno, nyopo, ya apa kesehatane? Bojo anak-anak gimana? Sehat. Alhamdulillah, semoga dadi anak soleh. Ngono tok ae, Pak. Langsung Pak, aku dijak nang resepsionis ya Pak, dijak resepsionis. Mbak, wong sing ora anggap gendeng mau, ya, sing nggo duit saya kasih njaluk hotel yang 20 juta tadi itu, lebokno, itu. Awakmu ijen apa mbak bojo li? Ya mbak bojo. Gak ono maneh ta? Ya ono, anakku 7. Ya. Gak apa-apa. Aku seneng, kon aku bolak-balik SMS ndongakno aku kok. Ono maneh, ono budhe kuwi. Jangan pisan, gak apa-apa. Aku seneng mbek awakmu iku. Gak aku seneng mbek awakmu. Dilu kan aku mesti takon keluargaku soal ini. Gak ono maneh. Ya ono, balik bungu tak celukno. Kon njaluk pirang bengi? Ya nek iso ya seminggu. Gak apa-apa. Gun 2 minggu. Pak, saya tanya sekarang, saya masuk ke hotel itu karena uang atau karena pertolongannya manajer? Hah? Loh, saya tahu kok nang Gusti Allah kadon. Iki hotel. Saya tanya, saya diizinkan masuk kamar yang seharga 20 juta per malam itu karena uang ini atau karena bantuannya manajer? Bantuan manajer. Ibu bapak sekalian, saya ibu bapak, ibadah kita itu belum layak Pak untuk masuk surga.
Surga itu lebih dari 20 juta per malam, Pak. Dan itu dinikmati tanpa batas tahun. Apa andalan Bapak? Kalau orang mati syahid, memang iya, Pak. Cukup. Darahnya cukup. Tapi kalau kita, nggak cukup. Kok bisa nanti masuk surga? Karena Rasulullah itu datang dan berkata, ya Allah, orang ini masukkan surga. Karena orang ini sering kirim doa kepada saya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Allah, kalau kamu yang ngomong Muhammad, saya iakan. Karena kamu satu-satunya orang yang saya beri hak untuk itu. Begitu. Raqqat ainaya syauqan wali taibata darfat ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu arifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah assalamu alaika ya Rasulullah assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. D-A-N-A-I. I itu irama sholawat kita bersamaan dengan irama sholawatnya Allah dan seluruh malaikat. Ayo, dibuka surat Al-Ahzab 56. Gitu Ustaz. Ya. Al-Ahzab 56. Sampeyan niku nek pengajian gua pulpen apa Pak sampeyan niku. Ngrene nggo spidol tok ae. Al-Ahzab 56. Sudah? Ketemu? Wajah sudah? Al-Ahzab. Wajah? Sudah ketemu, Bu? Sudah ketemu? Sudah? Ayo jangan baca. Boleh. Masih sampean maca Arabe keliru ya gak apa-apa loh ya. Wong Gusti Allah ngerti nek sampean itu gak biasa mangan kurma kok. Iya. Wong pohon keju terus semongko ya wis ngajine ya wis. Ayo Bu, terjemahnya enggak apa-apa. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang. Sebentar Bu, perhatikan ya. Ayat itu berbunyi sungguh-sungguh Allah dan para malaikatnya selalu. Yusalluna itu present continuous atau fi'il mudhari'. Selalu Allah dan malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Oke ya, berarti setiap detik Allah bersolawat kepada Nabi. Oke, lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Nah itu toh, itu Pak ya. Ini ayat ini hebat loh Pak. Ini ayat di mana Allah itu tidak langsung menyuruh, tapi Allah mengatakan, aku sudah sholawat kepada Nabi, malaikat ya sudah, tinggal kamu belum. Sekarang saatnya kamu bersolawat. Begitu loh Pak. Ini berarti ayat ini menyuruh, kalau menyuruh orang itu beri contoh dulu. Bapak pernah menyuruh anaknya, wuduna, pernah? Apa Pak? Nah, yang keluarga lah, wis. Keluarga, Bapak pernah? Wuduna, Bapak sudah wudu?
Nah, iki yang ini lho, iki. Lah iya, Pak, ini gak cocok mbak iki, Pak. Ning ngongkon anake wudu ku ya kene wis ayo nak wuduna. Ayah sudah nak ngono, Pak. Ya sampean ana wudu cepet. Kene menyekel HP ini. Oh, gak cocok, Dek. Al-azab. Azab. Gitu loh, Pak. Jadi berarti hendaklah kamu berselawat. Berarti kalau kita berselawat bersamaan dengan suaranya siapa? Allah dan malaikatnya. Itu irama selawat kita itu seirama dengan Ibnu Katsir mengatakan, selawat adalah suara yang mempertemukan antara suara bumi dan langit. Itu loh, Pak. Sehingga iso selawatan nggak apa-apa, nek ana selawatan gak ana duwe. Ya, Pak ya. Pokoknya jajan sing enak. Aja ote-ote kadene iki. Sing enak didik lho, Pak ya. Awisi bolak-balik. Oh, pisang goreng kan. Sotok ditingkatno titik bae, Pak. Wong arek wis ndromo sampai nyekel hadron ngene. Ote-ote. D tadi apa, Pak? Dekat. Terus akhlak. M ma'firo. A aman dari siksa Allah. I irama. Irama kita bersamaan dengan irama Allah. Aku nyusun ngono ku, Pak. 2 minggu, Pak, gak turu-turu, Pak. Disingkat apa sing enak iki lho, Pak ya. Sama wis enak karek ngengal, Pak. Itu. Tapi saya seneng orang akhirnya tahu, oh ini namanya pakai otak kanan. Saya menyingkat gini namanya pakai otak kanan. Kalau enggak pakai saya singkat itu namanya pakai otak kiri. Lah otak kanan itu lebih kuat. Betul, Pak. Sampai namanya Mojokerto, Surabaya, Lamongan, apa itu? Singkat apa itu? Bangkalan, Gerbang Kertas, lo enak. Lo itu yang kotak-kotak kanan. Nek gak ngono repot. Gerbang Kertas Jabodetabek, lo enak sih. Apa, Pak? Ngerti Kertosono kalah dhisik. Ya ngersula Pak wong kalah ngeser wong wedok ya apa. Wong pacare sampean kejebuk wong liya ya. Gila. Saya kira begitu Bapak sekalian. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin. Moga-moga lah oleh rondo ya gak apa-apa. Kita. Nabi kan oleh rondo Pak. Kita Pak ya. Kalau nanti ada yang nikah sama rondo. Saya punya mahasiswa, Pak, ya. Saya punya mahasiswa lulus S1 masih muda, Pak. Nikah sama perempuan yang anaknya sudah mahasiswa semuanya. Terus bilang saya, Pak, kula nyuwun izin, kula niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudmu? Ya, saya nikah sama ibu yang belajar ngaji pada saya. Dia ya senang, saya senang ya. Saya ingat pepatah Inggris, marriage is not about the age, it is about finding the right person. Nikah itu jangan soal umur, tapi menemukan orang yang cocok. Wah. Terus tak kena nongol, gini yang gue ngomong orang bojomu, burung jalak hinggap di kayu. Wah. Apa maksudnya? Sekalipun kau sudah punya anak, I love you. Saya kira begitu, Bu. Pokoknya kita senang, ya Pak ya, senang. Ternyata para Nabi senang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.